Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang, Saudara. Direktur Lokataru Foundation, Del Pedro Marhaen, ditangkap di kantornya pada Senin malam sekitar pukul 22:45 waktu Indonesia Barat. Dan saudara, inilah detik-detik penangkapan Del Pedro yang diposting di akun X. Polisi menyebut Del Pedro ditangkap terkait dengan dugaan penghasutan massa untuk melakukan tindakan anarkistis. Pemeriksaan masih dilakukan intensif atas dugaan pelanggaran tindak pidana tersebut. Lokataru Foundation mengecam tindakan polisi membungkam suara koalisi masyarakat sipil yang mengawasi kinerja pemerintah. Menurut Lokataru, Del Pedro dijemput paksa aparat tanpa dasar hukum yang jelas. Penangkapan ini adalah bentuk kriminalisasi dan mengancam dan merupakan ancaman nyata bagi kebebasan sipil serta demokrasi. Polisi membenarkan penangkapan itu, saudara. Del Pedro ditangkap atas dugaan menghasut massa untuk melakukan kericuhan di sejumlah wilayah Jakarta. Upaya penghasutan diduga terjadi sejak 25 Agustus di depan gedung DPR, sekitar Jalan Gelora, Tanah Abang, dan juga di sejumlah wilayah Jakarta lainnya. Del Pedro sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga mengatakan penetapan tersangka ini dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan sejak 25 Agustus lalu. Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap saudara DMR atas dugaan melakukan ajakan hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkis dengan melibatkan pelajar termasuk anak. Ya, jadi anak ini usianya sebelum 18 tahun. Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, meminta polisi segera membebaskan Direktur Lokataru Foundation, Del Pedro Marhaen. Usman yakin tuduhan penghasutan massa untuk melakukan tindakan anarkistis itu tidak benar. Saya juga komunikasi dengan pihak kepolisian, kenapa mereka sampai ditangkap, apa dasar kepolisian melakukan penangkapan itu. Pihak kepolisian menjelaskan itu terkait dengan pernyataan dan juga postingan dari misalnya Lokataru atau dari blog politik pelajar dan seterusnya yang dipandang polisi menghasut kekerasan atau menghasut serangan kepada pihak kepolisian. Nah, saya masih mempelajari itu postingan-postingan itu, tapi saya menyarankan kepada pihak kepolisian untuk membebaskan segera, karena saya tidak percaya bahwa mereka, orang seperti Del Pedro atau orang seperti misalnya Syahdan, benar-benar ingin memprovokasi masyarakat atau rakyat untuk menyerang pihak kepolisian. Direktur Lokataru Foundation, Del Pedro Marhaen, ditangkap Polda Metro Jaya. Del Pedro sudah ditetapkan sebagai tersangka, saudara, atas dugaan melakukan ajakan hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkistis dengan melibatkan pelajar termasuk anak, saudara. Apakah ini upaya untuk membungkam suara koalisi masyarakat sipil? Kami membahasnya bersama dengan Ketua Harian Kompolnas, Mas Arief Wicaksono, dan juga tim advokasi Lokataru Foundation, Mas Fian Alaidrus. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mas. Terima kasih. Saya ke Mas Arief dulu. Mas Arief. Ya, Mas Arief, ini apakah betul penangkapan ini tidak ada kaitannya dengan membungkam suara sipil yang tengah bersuara terkait dengan bagaimana mengaspirasikan suara mereka? Mas Arief. Baik, kami coba perbaiki hubungan Zoom dengan Mas Arief Wicaksono, Ketua Harian Kompolnas. Oh, oke. Baik, Mas. Jadi memang berkaitan dengan penangkapan Direktur Lokataru tersebut, kami sudah mendapatkan informasi awal langsung dari Direktur Kriminal Umum Polda Metro. Jadi memang dilakukan penangkapan kemarin tanggal 1 September dan atas
atas tuduhan dugaan sementara pengenaan pasal penghasutan yang diatur dalam 160 KUHP dan juga postingan yaitu Undang-Undang ITE dan termasuk melibatkan pelajar atau anak yang masih belum di bawah umur, masih belum cukup umur. Demikian, Mas. Baik, saya ke Mas Afian. Mas Fian, langkah dari Lokator Foundation, tim advokasinya seperti apa? Pertama, mandi dulu Mas, soalnya belum pada mandi, teman-teman advokasi, lawyer. Yang pertama, karena ditangkapnya malam-malam. Kalau ditanya langkah, ya tetap mengawal ini, karena ditangkapnya malam-malam, tapi apa yang mau kami sampaikan adalah ini kejam, Mas. Ini bentuk desain kambing hitam kepada organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, kelompok NGO, LSM, segala macam yang secara fungsi dan peran memang tugasnya melakukan pendidikan politik, melakukan pengarsaman HAM, menyuarakan aspirasi publik, tapi tanpa dasar yang jelas, tanpa asbabun nuzul yang kuat, siapa perawinya, ya kan? Tiba-tiba tanpa ada proses pemanggilan, proses silang, pemanggilan awal, tiba-tiba dituduh sebagai penghasut dengan pasal-pasal lapisan yang lain. Ditangkap langsung sebagai tersangka, minta penjelasan lebih detail, butuh kuasa hukum, disuruh langsung ke Polda. Saya nggak ngerti Mas, ini gimana responnya? Mungkin harus ada Pak Arief supaya kerjanya lebih masuk. Kalau langkah ya mau gimana Mas? Mereka yang punya hukum, kita kalau ngamuk nanti dianggap penghasutan juga. Tapi ada yang salah dalam cara kerja pendekatan kepolisian ataupun secara luas pemerintah. Aspirasi publik tidak ditangkap, tapi dalam 1 minggu ini kita dalam suasana kebatinan yang lelah untuk ada yang tembak-tembakan, gas air mata, sampai terakhir di dalam kampus, itu udah nunjukin kacau. Universitas itu tempat yang sakral keilmuan, tanpa pendekatannya dialog, tanpa kekerasan, tapi saya nggak tahu di kampus itu ada bom apa gitu atau ada ancaman teroris apa sampai harus tembak. Tapi itu poinnya saya mau bilang bahwa sangat kejam menuduh organisasi masyarakat sipil seperti Lokator Foundation. Bahkan kami Lokator Foundation itu mendorong pembebasan terhadap pelajar-pelajar 600 orang. Oke. Kami membuka posko pengaduan. Kami dianggap menghasut. Ini logikanya kacau. Tapi ya begitulah institusi yang kalau pendekatan kalau bahasa reformasi sektor keamanannya nggak mendekatkan civilian police tuh ya pasti begini. Nah, saya nggak tahu. Udah banyak upaya reformasi Polri, tapi udah banyak pidato-pidato Prabowo supaya ada investigasi transparan, tapi bukan ke situ, bukan introspeksi ke dalam, tapi malah sibuk untuk keluar. Mas Fian, berarti Anda yakin bahwa memiliki bukti untuk mengkonter apa yang dituduhkan oleh polisi ya? Jelas Mas, kita bukan organisasi buatan. Kita jelas serius kerja, punya metodologi, punya paradigma. Oke, saya ke Mas. Saya ke Mas Arief. Mas Arief, sebagai Kompolnas, apa pengawasan yang dilakukan sehingga betul-betul dalam penyelidikan ataupun pengusutan kasus ini tidak ada pelanggaran HAM yang terjadi? Begini, ini kami masih melihat bahwa penyidik di Krim Polda Metro Jaya itu masih melakukan suatu kegiatan penangkapan tindakan hukum itu masih sesuai dengan koridor. Kenapa? Karena kepada DMR atau Direktur Lokator ini masih diberikan kesempatan seperti misalkan yang bersangkutan bisa didampingi oleh penasihat hukum. Ini masih diberi kesempatan. Kemudian masa penangkapan ini sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh yang bersangkutan untuk bisa memberikan klarifikasi apakah betul sesuai dengan pasal-pasal yang dituduhkan. Karena dalam masa ini Pak penyidik pasti akan mencari bukti yang cukup untuk sampai ke tingkat penyidikan. Nah, kalau sudah dapat ke tingkat bukti yang cukup, minimal 2 bukti yang sesuai dengan 184 KUHP, itu ditetapkan tersangka, masih bisa dilakukan upaya hukum, yaitu tadi penasihat hukum itu. Jadi dalam hal ini penyidik masih
berbuat sesuai dengan koridor aturan hukum formil yang sudah yang berlaku di penyidikan. Demikian, Mas. Sesuai dengan prosedur ya, menurut Anda ya? Tanggapan aja Mas Fian? Sementara masih. Baik, Mas Fian, menurut Anda seperti apa nih? Kalau menurut Kompolnas ini masih sesuai dengan prosedur penanganan dari penangkapan Direktur Lokataru ini? Nyesel saya Mas belajar hukum Mas, dan pasti mahasiswa hukum nyesel. Ini jelas Del Pedro Marhen ataupun Mujafar bahkan ditangkap di kantin depan Amnek sebagai tersangka tanpa ada proses pemanggilan, tanpa ada proses silang, pemeriksaan awal, tidak ada sebagai tersangka. Di mana-mana yang menuduh harus membuktikan. Jangan Del Pedro yang dituduh Del Pedro harus membuktikan apa dalil penetapan tersangkanya. Dan ini berarti sudah melewati proses penyidikan. Saya malas mengingat pasal-pasal itu di KUHP, di KUHP, penyidikan. Penyelidikan kan gunanya menemukan tindak pidana. Nah ini sudah tersangka, berarti sudah ada tindak pidananya, berarti sudah ada bukti permulaan yang cukup. Tapi karena saya bukan tim lawyer, nanti bisa di-cross beberapa tim lawyer lebih detail. Tapi ngaco kalau bilang, mohon maaf Pak Arief, saya hormat, bilang ini harus dibuktikan oleh Del Pedro masih dikasih kesempatan, bahkan untuk penasihat hukum bukan dikasih kesempatan, itu udah aturan mainnya. Kalau standarnya sudah begini ya wajar lah kita berantakan begini negara kita. Baik, kita sudah tangkap apa yang dimaksud yang disampaikan oleh Mas Fian Ali Idrus selaku tim advokasi Lokataru Foundation. Kita nantikan seperti apa proses hukum selanjutnya. Terima kasih Ketua Harian Kompolnas Mas Arief Wicaksono yang juga telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih punya informasi penting dan menarik lainnya, diantaranya adalah soal korban jiwa saat demonstrasi di berbagai kota di Indonesia yang bertambah. Komnas HAM mencatat total ada 10 orang meninggal dunia dalam rentetan demo sejak 25 Agustus lalu.